Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan satu aktivitas kita, yaitu tholabul ilmi, walaupun dengan suasana ya, dengan cuaca yang memang sudah musimnya ya. Kita disertai dengan turun hujan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan ini adalah hujan yang penuh dengan berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Karena pada hakikatnya di antara keberkahan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah turunnya hujan. Sehingga di dalam kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran, kita disertai dengan hujan dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah dan bersabar, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada malam hari ini kita sampai pada kajian tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat 145. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan kemarin kita sudah mengkaji ayat 142, 143 dan 144. Yang ayat ini berkaitan dengan ujian. Ujian kepada orang yang beriman. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman pada ayat yang lalu adalah tentang peralihan apa Pak? Kiblat. Ya. Jadi tentang peralihan kiblat ini banyak orang-orang yang menentang. Ya. Banyak orang-orang yang menganggap Rasulullah tidak konsisten terhadap syariat. Ya. Kalau memang Muhammad itu konsisten, dia mestinya kalau sudah menghadap Baitul Maqdis, ya menghadap Baitul Maqdis selamanya. Ya. Tapi kenapa ternyata beralih kiblatnya, yaitu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Berarti tidak konsisten. Mereka mengalihkan atau mencari isu untuk menjatuhkan. Nah, sehingga tidak dianggap tidak konsisten. Ya. Nah, ini ujian bagi orang yang beriman. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik semua menyerang. Ya. Dengan isu ini diserang. Akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan ya, ketika
Qad nara taqalluba wajhika fis sama, ketika Rasulullah senantiasa menengadahkan wajahnya ke langit, maknanya adalah Rasulullah sangat berharap, dan ini sangat direspon ya, oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan Rasulullah itu, sehingga falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Di sini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkanlah wajahmu, dan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, ini sudah wajib. Ya, wajib. Sehingga kiblat umat Islam kemana, Pak? Ke Masjidil Haram. Ya, meskipun di mana saja, kapan saja, di hutan, di gunung, di laut, ya, kita menghadapkan wajah ya di dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah, menghadap kiblat, ya, menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ini sudah wajib. Akan tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu menentang. Mereka menjadikan isu ini adalah isu di mana untuk menjatuhkan Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini menjadi ujian bagi kita. Ya, ujiannya itu adalah ujian keimanan. Kalau ujian itu berupa sakit, ya, berupa ujian ya badan kita sakit, ya. Atau harta, kehilangan harta, mungkin hari ini kita tidak menemukan pekerjaan yang pas, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Ketika ujian badan, ujian harta itu kita lalui ya, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan bisa kita lalui dengan mudah. Apabila kita merasa kuat ya, kemudian kita juga secara ekonomi mungkin bisa bersabar, tetapi kalau sudah ujian iman, ya ujian keimanan sekarang ini kalau sudah kita tidak bisa bertahan, maka keluar dari Islam. Kalau ujian keimanan hari ini kita lemah, ya, dengan ujian-ujian ya, keimanan yang mungkin hari ini ya, berupa banyaknya syubhat, ya, keraguan-keraguan terhadap ya, peperangan terhadap Islam, ya, terutama ghazwul fikri, ya, serangan terhadap pemikiran Islam. Ini kalau kita tidak bisa bertahan keimanan kita, maka bisa jatuh ya, kepada kemurtatan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itu sedikit dari apa yang kemarin kita kaji ya, sebelum kita masuk pada ayat 145. Dan kemarin juga di dalam ayat yang kita kaji itu, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pasti dia tenang. Pasti dia ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak bersabda kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasulullah tidak berkata ya, tidak bersabda berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah pasti dia akan mudah mengikuti Rasulullah. Nah, ujian keimanannya ini adalah
apakah kita mau mengikuti petunjuk Rasulullah atau tidak? Bagi orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, pasti dia ikut. Dan sangat ringan untuk mengikutinya, sangat mudah. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk, berat. Berat. Kadangkala kita yang sudah paham tentang sunnah saja, tentang syariat, kita berat mengamalkan sunnah. Gini apa mboten? Apalagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Bisa jadi mereka menantang. Ya, menantang. Nah, inilah makanya hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan kondisi hujan, taklim kita, kajian kita tetap kita laksanakan. Ini kenapa? Karena kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Ringan kita berjalan ke masjid ini, ringan kita berjalan menuju ke taman surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan jarak yang cukup lumayan, ya. Ada yang dekat, ada yang pertengahan, ada yang jauh. Ini adalah semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Allahumma arhamna bil Quran. Kita kaji ayat ini dengan membaca terjemahannya terlebih dahulu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan meskipun, ya, walaupun ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin, kalian memberikan, ya, memberikan kepada ahlul kitab, kepada ahlul kitab. Sinten ahlul kitab niki? Ahlul kitab niki sinten? Yahudi dan Nasrani. Jadi ahlul kitab ini adalah orang yang diberikan kitab suci kepada mereka. Selain Yahudi dan Nasrani, apakah Allah memberikan mereka kitab suci? Selain Yahudi dan Nasrani? Tidak. Maka mereka bukan termasuk ahli kitab. Maka ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, meskipun walain ataital ladzina utul kitaba, meskipun kalian memberikan bukti yang jelas nyata, ya, kalau orang Jawa cetha welo-welo, ya. Nah, kalau orang Arab mengatakan seperti kalian mengetahui apa? Jelas bahwa itu anakmu sendiri. Jadi mereka orang ahli kitab itu mengetahui bukti kebenaran. Di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu bahwa, ya, akan datang seorang Rasul, akan datang Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Kemudian juga
Di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu banyak menjelaskan ya tentang syariat Allah. Dan bagaimana mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti nabi dan rasul yang datang kepada mereka. Bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Allah menjelaskan, meskipun kalian memberikan bukti yang nyata, bukti yang banyak kepada mereka, bikulli ayatin, bikulli ayatin. Dikatakan bikulli ayatin, yaitu apa? Bukti-bukti ya, setiap bukti apapun yang kita kasihkan kepada mereka ini loh benar, ini loh yang benar, ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, ini loh yang nyata, ini yang benar, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok, ya. Kita kasihkan kepada mereka bukti yang sudah nyata, ya. Ayatin itu juga termasuk keterangan, ya, penjelasan. Matabi'u qiblataka, maka mereka pun tidak mau ikut kalian, tidak mau ikut untuk apa? Beralih kiblat. Padahal perintah untuk mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram itu perintah dari siapa, Pak? Perintah dari siapa? Perintah langsung dari Allah. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Meskipun mereka tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan itu benar. Tidak mau mereka. Bahkan peralihan kiblat itu dijadikan isu sentral. Dijadikan isu untuk menjatuhkan Rasulullah, menjatuhkan umat Islam dari kalangan siapa? Mereka dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, munafik, dan orang-orang musyrik. Mereka bersatu untuk menjatuhkan. Apa itu Islam itu? Islam kok tidak konsisten? Ya, kemarin hadapnya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Kadang-kadang ke Ka'bah, kadang-kadang ke Baitul Maqdis. Apa itu Islam itu? Apa itu Rasulullah itu kok nggak konsisten? Nah, ini. Sehingga turunlah ayatnya bahwa apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sudah ditetapkan oleh Allah untuk sudah saatnya kamu menghadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sudah selesai. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Nah, ini secara tidak langsung menolak atau memberikan jawaban kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan sufaha. Kemarin apa sufaha itu? Sufaha itu apa? Ya, kalau bodoh itu kan jahil ya. Jahil ya. Kalau sufaha kemarin apa? Ya, lemah akalnya. Sufaha itu bukan berarti dia tidak paham Islam. Bukan berarti dia itu tidak sekolah tinggi. Bahkan doktor, profesor itu masuk pada sufaha. Ya, sufaha. Saya qulu sufaha minan nasi. Nah, maka di dalam tafsir itu dijelaskan dari golongan sufaha itu juga Yahudi, Nasrani, orang munafik, dan musyrik. Ya, 4 ini. Ya, tafsirnya kemarin alhamdulillah masih pada ingat ini bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah ya, luar biasa ini ya. Jadi pelajarannya masih nyantol. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang sufaha
orang-orang yang lemah akalnya. Ya, lemah akal itu bukan berarti mereka tidak tahu, ya. Tapi karena mereka itu tidak mengikuti kebenaran itu, ya, tidak berdasarkan ilmunya, tidak berdasarkan pengetahuannya, bahkan mereka pun sekolah tinggi, mengetahui dunia alam semesta ini dikaji, ya, tetapi tidak mengetahui hakikat kebenaran. Mereka tidak bisa menerima kebenaran yang datang dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau. Ini. Kalau orang-orang yang diberikan kitab suci saja mereka itu menolak, bagaimana orang yang tidak diberikan kitab suci selain ahli kitab? Ya. Nah ini. Lah sinten Pak? Selain ahli kitab ini siapa? Ya. Ateis, komunis, ya selain ahlul kitab, mereka tidak mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau tidak percaya. Lawang yang punya kitab suci saja yang jelas di dalam kitab sucinya itu, ya, kebenaran-kebenaran yang dibawa Rasulullah hari ini itu juga tercantum pada kitab suci. Mereka tidak terima kok. Apalagi orang yang, ya, kaum yang tidak mempunyai kitab suci. Ya. Akhirnya apa? Yang dijadikan kitab sucinya atau dijadikan Tuhannya siapa? Ya yang dikeramatkan jadi Tuhan. Ya. Yang dipercaya mendatangkan manfaat madorot jadi Tuhan. Ini akibat orang yang sufaha, yaitu apa? Lemah akalnya. Nah ini. Meskipun diberikan semua bukti nyata di hadapan mereka, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mata bi'u kiblatak. Mereka tidak akan ikut. Dan bahkan mereka tidak mau merubah kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram. Kecuali illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau sudah umat Islam ditetapkan kiblatnya itu Masjidil Haram, ya, maka orang-orang Yahudi tidak mau merubah kiblatnya. Kiblat orang Yahudi mana, Pak? Kiblatnya orang Yahudi mana? Yerusalem. Ya, Baitul Maqdis. Tapi itu sebagian saja. Ya. Sebetulnya mereka menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah yang sudah jelas itu perintah Allah itu, sudah jelas kebenarannya. Karena apa, Pak? Karena mereka sombong. Karena mereka angkuh. Dan sebab mereka sombong dan angkuh itu adalah karena mereka hasad. Hasad. Apa itu hasad? Dulu pernah saya sampaikan, hasad itu apa? Hasad itu adalah tidak senang kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Apa kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian turun wahyu kepada beliau. Sementara orang Yahudi tidak mau bahwa Rasul yang terakhir itu dari kalangan bangsa Arab. Yang mereka inginkan, yang mereka idam-idamkan, dan yang mereka khayalkan itu, Nabi dan Rasul yang terakhir itu adalah dari kalangan Bani Israel. Ternyata amsong. Gak sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya itu, Taurat itu, di dalam kitab Taurat dan Zabur itu dijelaskan. Akan datang seorang Nabi yang terakhir bernama Ahmad. Ciri-cirinya jelas, di pundaknya ada stempelnya,
Kemudian ketika jalan dilindungi oleh awan, dijelaskan Pak di dalam Tauratnya. Dan itu dialami oleh Nabi Muhammad, pendeta-pendeta mereka pun tahu rahib-rahibnya. Tapi mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Gengsi Pak. Ya. Tapi tahu itu adalah benar. Tapi dia menolak. Ya. Karena hasad. Padha mbek sampean, nek gak seneng mbek wong, masih dikai 10 juta gaya apa? Karena apa? Sombong, hasad. Masih aku loh, 20 juta. Mampu gitu. Padahal gak duit. Itu kata hasad. Ya, enggak apa-apalah, ini untuk kamu, ya. Iki gawe sampean tok ae, ya. Soalnya aku sakno sampean niku gak kerja, anake loro, bojone ya. Sambatan ae, ya. Wis tak kae. Karena gengsi, Pak. Padahal dia butuh uang karena gengsi, sombong, hasad ya. Iki sugih teko diare ya. Ndak mau, nolak. Orang hasad kan begitu. Orang Yahudi juga hasad kepada Nabi Muhammad. Begitu juga orang Nasrani. Dia punya kiblat sendiri. Wong kiblat itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Tapi mereka tidak mau. Meskipun diberikan buktinya bikulli ayatin mata biu kiblatak, mereka tidak mau menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Orang Nasrani, mereka punya kiblat sendiri. Kiblatnya mana, Pak? Ya, kalau Yerusalem itu Yahudi, ya. Kalau Nasrani, ada yang menghadap matahari. Kalau buat tempat ibadah ya bisa ngadap kemana-mana, ya. Tapi kalau orang Muslim jelas di mana saja tempatnya, kapan dia harus menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram. Nah, ini permasalahan ujian, Pak, ujian keimanan, ya, ujian keimanan. Maka ujian keimanan ini berat. Kalau tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk, berat, Pak. Sama kalau kita ini tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji, tidak pernah mengetahui Islam ini dengan benar, ya. Kemudian yang hanya di mindset kita ini, ya, yang hanya di mindset kita ini adalah ilmu-ilmu nenek moyang dulu. Biasane, wong biasane ngene kok, saiki ngene. Nah, mindsetnya itu sudah dibangun dengan mindset yang sebuah kebiasaan yang tidak ada dasar ilmunya. Begitu dia sudah belajar, sudah paham, itu pun masih tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Karena ya wong aku wis biasa ini maksud tak rubah, ya. Nah, kan gitu ya. Jadi ini juga menjadi sebuah persoalan. Akan tetapi ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk urusan syariat ini, sami'na wa ata'na. Ya. Jangan seperti orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa ya? Mereka mengatakan apa kepada nabinya sendiri? Sami'na wa asaina. Ya, kami mendengar, tapi kami juga bermaksiat. Artinya apa? Nggih ora kepanggih. Nggih ora kepanggih. Nggih tapi meleset. Ya. Nah, itu orang-orang Yahudi, karakternya orang Yahudi. Ini. Dan orang Yahudi itu mereka orang Bani Israel itu adalah satu alasan saja
untuk menolak syariat Allah, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangankan dengan Nabi Muhammad ya, dengan nabinya sendiri ya. Nabinya sendiri mereka nentang kok orang Yahudi itu. Yang lagi viral hari ini itu kan ada yang nantang Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah? Mana Allah? Coba celik. Mana Allah? Kan gitu tantangannya. Itu dulu orang Bani Israel ya. Sudah kita kaji Pak ya, surat Al-Baqarah ayat 55 ya. Itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina hatta narallaha jahratan." Fa'akhadathhumus sha'iqah. Musa, aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu sebelum aku bisa melihat Tuhanmu itu secara nyata. Jahratan, terang. Jadi dia tidak akan beriman, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan Nabinya sebelum melihat Allah itu terang, ya, nyata gitu ya. Kayak ndelok sampean ngeten. Ya. Wong disuruh taat, disuruh menjalankan perintahnya, wong saya ndak lihat kok. Ya. Saya mau mentaati Tuhanmu, mentaati kamu Musa, ya. Dengan syarat apa? Saya bisa melihat Allah. Apa yang terjadi? Fa'akhadathhumus sha'iqah, langsung disambel halilintar, Pak. Disambel halilintar begini ya. Meninggal dunia. Nah ini. Nabi Musa saja ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Itu pun ketika melihat cahaya yang muncul dari Gunung Tursina, ya, Bukit Tursina itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nabi Musa pingsan. Ya. Nah, kok ini ada orang yang nantang Allah Subhanahu wa taala, ya? Masya Allah, ya. Pengen sedesa berbeledek ini. Ya. Ayatnya jelas. Apakah ayat itu tidak berlaku untuk hari ini? Berlaku. Ya. Maka kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat yang sudah menjelaskan Allah, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ya, Allah itu tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui, ya. Alimul ghaib, yang gaib, Maha mengetahui yang gaib dan yang jelas. Alimul ghaibi wasyahadah, War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Al-Malik, ya, Maha merajai, raja segala diraja. Al-Quddus, yang Maha suci. Kalau kita memahami tauhid itu ada dua. Para ulama membagi tauhid itu ada dua. Tauhidul ma'rifah wa tauhidul isbat. Tauhid ma'rifah dan tauhid isbat. Apa itu tauhidul ma'rifah? Tauhidul ma'rifah ya sebagaimana maknanya ma'rifah difahami itu dibagi dua, yaitu tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Tauhidur rububiyah adalah tauhid di mana kita mengetahui Allah itu yang mentadbir alam ini. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yang menciptakan laut, yang menciptakan gunung, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Itu namanya tauhid rububiyah, masuk pada tauhid
ma'rifah. Ya, pembagian tauhid ma'rifah yang kedua adalah asma wa sifat, yaitu kita mengetahui ya, nama-nama Allah dan Allah memiliki sifat ya, yang agung, yang dengannya kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa itu sunnahnya apa Pak? Sunnahnya kita menyebut asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim, ya Razzaq ya. Nah, ini kita disunahkan kalau berdoa menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada para ulama yang menulis secara khusus nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung itu dikaji satu persatu ya. Ya, terutama nama-nama Allah yang 99 Asmaul Husna. Lah kok ada orang yang menyelewengkan Asmaul Husna itu jadi apa Pak? Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Terlalu berani. Ya, terlalu berani. Dan ini adalah karakter orang-orang Yahudi, Pak. Karakter orang-orang yang berani betul menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan karakter Yahudi ini ya sudah sering ya kita sampaikan, kita pelajari pada ayat-ayat sebelumnya. Termasuk dia itu berulah ketika menghadap Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk menghukumi satu persoalan. Ya. Ada seseorang yang dia itu ingin menguasai harta pamannya. Pamannya tidak punya anak, ya. Pamannya ini adalah orang kaya, dikuasai. Karena dia pengen menguasai hartanya, pamannya dibunuh. Ya. Kemudian dia berpura-pura, aduh, paman saya meninggal dunia, paman saya dibunuh orang. Gitu kan? Nah, orang-orang geger. Lu siapa yang bunuh? Ya, padahal dia sendiri yang bunuh itu ya. Nah kemudian orang-orang itu ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Akhirnya dibawalah ke Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sampai Nabi Musa, kemudian Allah memerintahkan apa? Ya. Memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepada Bani Israel antadzabahu baqarah, untuk nyembelih seekor sapi. Mereka heran, loh masalah gini kok malah disuruh nyembelih sapi. Apa hubungannya? Ada hubungannya enggak Pak? Masalah pembunuhan, terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh nyembelih sapi. Ada hubungannya enggak? Ada korelasinya? Menurut kita enggak ada. Menurut kita enggak ada. Karena Bani Israel itu hanya berdasarkan logika. Ini tidak masuk akal ini. Hei Musa, kamu ngejek kami ya? Ya. Sudahlah ya. Allah memerintahkan untuk apa? Antadzabahu baqarah. Ya. Kalau kamu mau berhukum kepada kami, kepada Nabi Musa, ya, sudah dilaksanakan saja. Oke. Ya baik. Kalau begitu, ya, bagaimana? Sapi yang seperti apa yang disembelih? Ya. Setelah disampaikan sapi betina, ya, tanya lagi, warnanya apa? Ya, baik, warnanya kuning. Kuning seperti apa? Ya. Kuning menyenangkan, ya, kuning yang menyenangkan. Seperti apa? Besar apa kecil? Ya. Waalaikumsalam. Akhirnya apa? Kesulitan sendiri, dia tidak bisa mencari sapinya dengan karakter sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Ya, sapinya kuning, mulus, nggak ada titik hitamnya sama sekali, nggak ada. Karena dia minta sendiri, Pak.
Mestinya kata Ibnu Abbas, kalau seandainya dia itu nyembelih sapi saja sembarang, selesai. Tapi itulah karakternya mereka itu adalah mereka tidak mau melaksanakan syariat. Alasannya itu macam-macam. Itulah caranya mereka untuk menghindari syariat, ya. Untuk menghindari apa? Perintah Allah. Nggih sami, Pak. Misalnya wayahe salat kok muter ae. Ya. Ya ini juga nanti kita karakternya sama kayak orang-orang Yahudi. Kalau misalnya dengan syariat itu kita banyak alasan. Waktunya taklim, kajian, ya kita muter aja ya. Alasan ya. Akhirnya enggak taklim. Ya, alasan macam-macam. Taklimnya siapa yang ngisi, di mana, jam berapa, kitabnya apa, ustadznya siapa. Ustadznya itu sekolahnya di mana? Lulusan apa? Waduh, ya. Si akeh takone iki. Nah, ini karakter-karakter seperti ini mencontoh mereka. Dan intinya apa? Mereka tidak mau ikut kepada syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi yang diutus kepada mereka, mereka pun menentang. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Nah, ini sudah deal, Pak ya, sudah deal. Artinya apa? Sudah ada pemisah. Mereka tidak mau mengikuti kiblatnya umat Islam, dan umat Islam tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Deal, Pak, ini, Pak. Ya. Jadi ahlul kitab yang diberikan oleh Allah kitab suci kepada mereka saja, mereka ini memiliki kiblatnya sendiri-sendiri. Ya, artinya apa? Mereka memiliki kiblat sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Bukan berdasarkan ilmu. Mereka orang yang berilmu, Pak. Mereka orang yang sangat pandai. Tapi mereka tidak mengedepankan ilmunya. Jadi mereka itu sebetulnya kalau secara ilmiah mereka itu tidak bisa membantah, Pak, kebenaran Islam. Tapi karena mereka itu sombong, mereka angkuh, mereka hasad kepada umat Islam, maka mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Jadi mereka sudah memiliki kiblatnya sendiri. Orang Yahudi memiliki kiblatnya sendiri, orang Nasrani memiliki kiblatnya sendiri, apalagi orang selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki kiblatnya sendiri-sendiri, ya. Tiang masjid bisa jadi Tuhan, ya. Pohon di depan rumah bisa jadi kiblat, ya. Disucikan, dimandikan, ya. Bahkan binatang yang dicintai, yang disukai, yang dihormati, binatang ini, Pak, bisa jadi binatang itu disembah. Akhirnya binatang itu menjadi Tuhan. Itulah kalau orang itu sudah memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Kalau orang itu sudah mereka menuruti hawa nafsu, meskipun dia profesor, doktor, ya, gelarnya bertumpuk, jabatannya tinggi, tetapi kalau dia tidak menggunakan akalnya, tidak mengedepankan syariat, dan dia hanya mengedepankan hawa nafsunya, maka bisa jadi dia menyembah manusia, ya. Bisa jadi dia menyembah hewan, bisa jadi dia menyembah patung, bisa jadi dia menyembah. Artinya bukan menggunakan keilmuannya, tapi menggunakan apa, Pak? Hawa nafsu, ya, hawa nafsunya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Jelas ini ya, Pak ya.
Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, innaka idzal laminadh dhalimin, maka niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Jadi ilmu itu sudah datang di tengah-tengah ya umat ini. Ilmu itu sudah jelas, kebenaran sudah jelas nyata. Tapi karena dia angkuh, karena dia sombong, karena dia hasad, maka dia tidak bisa menerima kebenaran itu. Ya, bukan karena dia pinter. Ini, kalau pinter Pak, secara keilmuan sudah ya. Sekolah ya, S1, S2, S3, S4 ya. Bahkan memiliki gelar ya, sederet gelar, jabatan pun sudah tinggi. Akan tetapi permasalahannya bukan karena ilmunya. Ya. Kalau dia menggunakan keilmuannya, maka dia akan mendapati kebenaran-kebenaran itu. Ya. Pernah dengar kisahnya B.J. Habibie, Pak. Ya, di Jerman itu dia kalah di sekolahnya itu, dia ranking 2. Yang ranking 1 itu orang Yahudi. Dia penasaran, kenapa saya ini ranking 2, sedangkan orang Yahudi itu ranking 1. Dia penasaran, Pak. Penasaran, betul-betul penasaran B.J. Habibie ini. Ternyata apa? Diselidiki. Orang Yahudi itu, dia punya rahasia kenapa saya bisa mengungguli kamu, orang Islam. Dan kamu kalah di bawah saya. Ternyata diselidiki, dia membawa satu kitab. Yang kitab itu disembunyikan dari B.J. Habibie. Dia penasaran, kitab apa yang kamu pelajari itu? Ternyata apa, Pak? Ternyata orang Yahudi itu mempelajari Al-Quran. Berarti orang Yahudi ini pinter apa bodoh, Pak? Pinter. Mengakui enggak kebenaran Al-Quran itu? Mengakui. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Disitulah letak, karena apa? Mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau kita menuhankan hawa nafsu itu, Pak, mencintai jam misalnya, jam dinding itu dirawat, dipoles, disenengin, bisa jadi dia menuhankan jam itu. Ya. Karena berdasarkan hawa nafsu. Sementara Allah Subhanahu wa taala dia tidak mengenal siapa Allah itu. Kalau siapa itu Allah itu, coba datangkan, celing, ada enggak? Nah, akhirnya sekarang diazab ya. Dulu Bani Israel itu ketika dia menantang Nabi Musa, ya Musa lanumina hatta narallaha jahra. Langsung apa? Fa akhadathum as-sa'iqah. Ya, Musa, saya tidak mau beriman kepadamu sebelum saya melihat Allah langsung disambar beledek, Pak. Ya, fa akhadathum as-sa'iqah. Langsung halilintar. Sekarang apa? Keluar darah enggak habis-habis. Ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini salah satu contoh saja. Tapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya. Memberikan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ada balasannya, Pak. Meskipun ya kecil. Begitu juga apalagi kita melakukan amal kebaikan, apalagi melaksanakan taklim seperti ini dengan guyuran hujan. Ya. Sedangkan hujan ini apa? Barokah. Subhanallah. Insyaallah kita pertama mendapat ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa menjadi syafaat, ya.
Dan insya Allah ya, dengan hadirnya kita, dengan datangnya kita, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri apa? Orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak dapat petunjuk, Pak, kita ini berat, Pak, datang ke sini, Pak. Ya, apalagi hujan sudah deras begini. Waduh, ya, berat, Pak. Berat sekali. Oh, enggak hujan aja berat, apalagi hujan. Ya. Nah ini padahal sudah kebiasaan kita. Kalau tidak dapat petunjuk dari Allah ya seperti orang Yahudi ini tadi. Ya. Tetapi orang Islam sami'na wa ata'na, langsung ya menghadapkan kiblat, ya menghadapkan ke Masjidil Haram. Ya. Maka Allah juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, ya, ketika di satu negeri ya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala abwabas samai wal ard, ya, barakatim minas samai wal ard, ya. Ketika sebuah negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya, bahasa kita apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi kalau kita sekarang itu menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan syariat Islam, pemimpin yang melaksanakan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keberkahan di muka bumi ini, ya, menjadi apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Ini kalau bahasanya apa namanya yang ekstrim itu apa? Di bawah naungan khilafah. Ya, kan begitu ya. Tapi kalau di dalam ayat ini ya kita membahasakan seperti bahasanya para ulama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau negeri itu penuh dengan keberkahan, maka syaratnya adalah melaksanakan syariat Allah, ya. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan makna takwa itu diantaranya adalah at-tahkimu bitanzil, yaitu apa? Menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerapkan apa? Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadha'u akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat satu kaum dengan kitab ini atau dengan Al-Qur'an, wa yadha'u akharin, dan Allah menghinakan satu kaum itu manakala mereka meletakkan kitab. Artinya apa? Tidak melaksanakan Al-Qur'an, ya. Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, tetapi Al-Quran tidak diamalkan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang melaksanakan Al-Quran ini di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, ya, salah satu khalifah yang kedua. Beliau adalah salah satu sosok yang paling ditakuti, Pak. Baik ditakuti oleh musuh, ya, musuh yang berupa manusia ataupun musuh yang berupa jin. Masya Allah. Ya. Karena dekatnya Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan Al-Quran. Ya. Sehingga beliau mengatakan juga, hadis yang diriwayatkan oleh beliau tadi itu, Allah mengangkat orang itu, mengangkat satu kaum karena mereka melaksanakan Al-Quran, dan menghinakan satu kaum karena mereka meninggalkan Al-Quran.
Sehingga pada suatu saat gubernur Mesir Amr bin As, ya, pada saat melihat di Mesir itu ada satu tradisi membuang sial, Pak. Ya. Nah, suatu hari di Mesir itu ada namanya Sungai Nil. Sungai Nil ini dalam kondisi kering, Pak. Dalam kondisi kering. Nah, kebiasaan mereka, ya, bulan 12 itu mereka membuang sial dengan apa? Memberikan tumbal. Dan tumbalnya tidak tanggung-tanggung. Tumbalnya adalah salah seorang anak gadis. Ya, ditandani, ya, kemudian disiapkanlah untuk dijadikan tumbal. Ya. Kalau mungkin di Jawa ini ada ritual kejawen itu apa? Untuk sesaja apa? Nyi Roro Kidul. Ya. Jenengan nate ningali rupane Nyi Roro Kidul. Wujudnya itu tahu, Pak? Ya. Dan itu kan nama ya, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya. Ya. Terus wajahnya, wujudnya ya paling sampean kenal Susana ya. Zaman biyen itu Ratu Nyi Roro Kidul ya. Tapi enggak ada wujudnya. Dan itulah namanya apa? Jin, ya. Yang bisa menyelamatkan, yang bisa membahayakan, ya, menjadikan kehidupan orang itu sengsara, bahagia. Mereka meyakini dengan memberikan tumbal itu mereka bisa selamat, ya. Kayak di Surabaya ini juga masih banyak, ya, di perapatan-perapatan itu kembang sama apa itu, ya. Nah, itu masih banyak itu. Itu mereka melakukan itu dengan tujuan apa, Pak? Agar selamat, tapi nggak sholat. Ya, selamat tapi nggak sholat, nggak sholawat, ya, nggak sholat, nggak sholawat. Ya. Tapi dia rutin setiap pagi perempatan itu dikasih kembang. Ya. Nah, di Sungai Nil itu begitu, kekeringan, terus kekeringan. Nah, dikasih tumbal itu ngalir airnya. Nah, sampai pada satu ketika Amr bin As melarang mereka untuk memberikan sesaji atau memberikan tumbal. Tapi mereka protes, demo, Pak. Mereka apa? Demo ke gubernur Amr bin As ini. Akhirnya Amr bin As menulis surat kepada Umar bin Khattab, ya Khalifah, keadaan di sini begini. Kemudian Umar bin Khattab menulis surat, ya, setelah kamu baca suratku ini, suratnya yang kamu baca ini hanyutkan ke Sungai Nil. Ya. Apa yang kamu lakukan sudah benar, wahai Amr bin As. Setelah kamu baca suratnya, hanyutkan ke sungai. Subhanallah, begitu dihanyutkan, Pak, jin-jinnya ini lari semua. Ya. Dengan suratnya Umar bin Khattab, mereka takut. Surat itu, Pak, dari Madinah, Umar bin Khattab posisinya di mana, Pak? Di Madinah. Suratnya itu di mana, Pak? Di Mesir. Madinah dan Mesir ini jauh, Pak, ya. Tapi hanya dengan suratnya Umar ini, jin-jin itu lari terbirit-birit, Pak. Akhirnya semua normal kembali. Ya. Begitu juga ada kejadian orang itu sakit, setiap hari meninggal. Ya, setiap hari meninggal, sakit meninggal. Ternyata apa? Ya, dengan suratnya Umar bin Khattab, ya, semuanya bisa terselesaikan, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah. Nah,
Jadi kalau orang itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala, taqdimus syar'i 'alal aqli wa taqdimul aqli 'alal hawa, ya. Menjadikan syariat itu di atas, ya. Kemudian di bawah syariat ini apa? Akal, di bawah akal ini hawa nafsu. Hawa nafsu berada di urutan yang paling bawah, ya. Sehingga ketika hawa nafsu kita itu tidak cocok dengan syariat, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendahulukan syariat. Sebagaimana Umar ibn Khattab mengatakan, seandainya Rasulullah itu tidak mencium Hajar Aswad, saya tidak akan melaksanakan. Karena Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu. Tapi karena itu adalah syariat, maka disunahkan. Ketika ketika umroh, ya, kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita mencium dari jauh, ya. Itu syariat. Maka syariat itu, ya, adalah satu perintah yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini yang akan mendatangkan maslahat, yang akan mendatangkan kebaikan. Maka kalau kita ingin gemah ripah lojinawi, kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan Al-Quran. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka tidak mau mengambil Al-Quran sebagai kitabnya. Tidak mau menjadikan Rasulullah sebagai Rasulnya. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa itu benar. Di dalam kitab Injil, Taurat itu sudah dikatakan, sudah diberitahukan. Tapi mereka tidak mau ikut. Ya. Tidak mau mengikuti Islam, tidak mau mengikuti ajaran Islam, dan tidak mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Jadi kalau kamu mengikuti mereka siapa? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Setelah datang ilmu kepadamu, ya, setelah kita ini faham, setelah kita ini belajar, ya, yang mana yang benar, mana yang salah, ya, kita sudah paham betul. Akan tetapi kita kok masih ikut mereka, kita masih mendukung mereka, kita masih berusaha untuk membantu mereka, ya, dengan cara-cara mereka. Innaka idzal laminat dzalimin. Sungguh kamu itu orang yang zalim. Wong wis ngerti salah kok ya sik direwangi ae, ya. Sing bener iku kiblat iku ya nang Masjidil Haram. Berarti tempat ibadah yang paling baik itu di mana, Pak? Di masjid. Kok ya sik gelem-geleme wong biasa nang masjid kok nang gereja. Ya. Kalau kita sudah tahu yang mana yang benar, mana yang salah, kalau kita melakukan itu, kata Allah, innaka idzal laminat dzalimin. Ya, sik dzalimi. Ya, gitu ya. Hari ini pun begitu, Pak. Banyak orang itu yang ingin membela-bela orang-orang yang jelas-jelas disalahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Fatihah pun kita sudah jelas membacanya dengan jelas, cetok, welo-welo. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kepada Allah untuk diberi petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Di dalam surat An-Nisa disebutkan alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, orang yang mati syahid, kemudian orang yang jujur dan orang-orang yang soleh. Ya. Para nabi jelas, Pak. Para nabi itu, ya, ruhnya
Ruhnya ketika dia meninggal dunia berada di a'la, ya, di paling tinggi di surga. Orang yang mati syahid, ruhnya di mana, Pak? Dijemput, dibawa oleh burung hijau, ya, ditemboloknya burung hijau ini dan dibawa keliling ke surga sampai hari kiamat. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu sudah lihat-lihat surga, Pak, sudah lihat-lihat surga. Ya. Nah, kemudian tingkatan berikutnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang yang beramal soleh di dunia itu, di alam kuburnya, amal-amalnya, kebajikannya itu akan berubah menjadi ajmal, menjadi orang yang paling cantik. Ya, man anta, siapa kamu? Saya amalmu ketika di dunia. Jadi orang yang beramal soleh, orang yang soleh di dalam kubur itu mereka senang, Pak. Seperti pengantin baru. Kenapa? Karena amal-amal solehnya itu, yang dia rajin taklim, yang rajin sedekah, yang rajin ya menjaga sholat jamaah, yang rajin melaksanakan amal-amal soleh, ya berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang untuk Islam, dia menjadi bentuk ya orang yang ya makhluk yang paling cantik, ya, yang paling bagus. Dan ketika ditanya siapa kamu, saya adalah amalmu ketika di dunia. Saya menemanimu ketika sekarang ini tidak di alam kubur, dan alam kubur itu, Pak, sampai nanti pada hari kiamat. Bisa bayangkan, Pak, kalau yang nemani itu orangnya hitam, matanya melotot, rambutnya jebrak, terus giginya bertaring. Sudah gelap di kuburan, ya, tidak ada teman, yang datang orang yang paling jelek, makhluk yang paling jelek, ya. Terus bisa bayangkan, Pak, sampai hari kiamat, Pak. Hal yang seperti itu kita rasakan. Tetapi orang yang soleh dia akan tenang, dia akan bahagia. Amal-amalnya itu menjadi makhluk yang paling cantik, ya. Tenang, ya. Menghibur setiap hari. Dan itu adalah amal-amal soleh kita. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kemudian orang-orang yang jujur, Pak, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang ikhlas di dalam beramal. Nah, kemudian orang-orang yang ikhlas ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doanya ini akan senantiasa dikabulkan oleh Allah, orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang siddiq. Jangan meremehkan doa, Pak. Doanya Nabi Nuh ini bisa merubah alam semesta. Doanya Nabi Nuh. Ya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi Nabi Nuh itu mengadu kepada Allah, ya, inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya ini sudah kalah, ya Allah. 950 tahun saya sudah berdakwah. Ya, pengikutnya ya hanya berapa? Ada yang 80, ada yang cuma 20, ada yang bahkan cuma 14 orang. Ya, 950 tahun, Pak. Ya. Masjid Zikrullah ini kajian tafsir baru berapa bulan, Pak? Baru berapa tahun? Gak sampai 10 tahun, Pak, ya. Oh, ini pengikutnya lebih dari Nabi Nuh ini. Masya Allah. Nabi Nuh 950 tahun. Sampai ini makhluk bermata, ya Allah, saya ini kalah, ya Allah. Tidak berdaya, ya Allah, tolong, ya Allah. Sampai doanya itu, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro, ya Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Lenyapkan semuanya. Subhanallah, doanya Nabi Nuh ini bisa merubah alam semesta. Ya, diperintahkan buat kapal. Akhirnya apa? Datang banjir, Pak. Gak ada orang yang tersisa. Hatta sampai pada anaknya Nabi Nuh. Karena anaknya Nabi Nuh itu tidak mengikuti syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak mengikuti
apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, selamatkan anak-anak kita. Ya. Di dalam Al-Quran, kewajiban kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Jadi anak-anak kita pun nanti kalau dia misalnya beda agama apalagi ya, sudah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kita sudah tidak akan bisa bertemu. Anaknya Nabi saja tidak selamat kok. Ya. Apalagi anak kita. Ya. Maka jangan remehkan doa, Pak. Ya. Bahkan ada seorang sahabat itu yang berdoa ya pada perang Uhud ya, namanya Asim bin siapa gitu ya. Ya. Beliau itu berdoa, ya Allah jangan sentuh ya, jangan biarkan orang-orang musyrik menyentuh diriku. Ya. Hatta meninggal dunia. Akhirnya apa? Beliau ketika meninggal dunia pada perang Uhud itu paling kejam Pak orang-orang musyrik. Ya. Di dalam perang Uhud itu hatinya ya Sayyidus Syuhada ya, syuhada yang pertama kali pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib dimakan siapa Pak? Dimakan Hindun. Ya, telinganya diiris-iris ya. Dan banyak mayat-mayatnya para sahabat itu dimutilasi. Beliau yang berdoa agar dihindarkan dari orang musyrik itu didekati Pak, mau dimutilasi juga. Qadarullah ada lebah yang melindungi mayatnya. Lebah itu melindungi mayatnya sehingga tidak ada yang mendekat kepada dia, kepada beliau ini. Oke, ini karena siang maka dia dilindungi lebah ini enggak mau pergi. Nah, lebah itu kalau sudah malam istirahat. Ya, kita malam aja. Akhirnya mau dimutilasi malam, Pak. Ditunggu malam. Ya. Lebahnya sudah pergi semua. Ditunggu, Pak. Mau berangkat dan mau melakukan itu hujan deras, Pak. Hujan deras sampai banjir, sampai hanyut jasadnya beliau itu. Hanyut ya, hilang dan tidak bisa ditemukan. Subhanallah. Karena apa? Karena doanya Umar bin Khattab. Ya, ini karena doanya jujur Pak, ikhlas Pak. Lah, awak dewe kadang-kadang donga tapi ngelayang-ngelayang ya. Ya. Coba ya. Ini doanya Umar bin Khattab. Allahumma inni as'aluka syahada fi Madinati Rasulillah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid di Madinah. Para sahabat, ya enggak mungkin lah. Mungkin enggak Umar ibn Khattab itu syahid di Madinah? Kenapa? Karena negara Madinah sudah kuat. Enggak ada orang kafir yang mau yang berani ya dekat-dekat dengan khalifah. Ya. Ini kekuasaannya orang Islam. Secara logika, ya, karena kekuatan ini sudah penuh ya, kekuatan militer, kemudian pengawalan ya di negeri Madinah itu makmur ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tapi para sahabat heran, kok Umar ibnu Khattab beliau doanya mati syahid di Madinah, tidak mungkin ya. Tapi karena kejujuran beliau berdoa kepada Allah mati syahid di Madinah, maka beliau pun dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah. Di mana, Pak? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ini karena doa. Ya. Nah, makanya jangan meremehkan doa, Pak. Doa ini bisa merubah apapun. Ya. Merubah miskin jadi orang kaya. Lah, kenapa sampean kok sik melarat ae? Dongane gak temen. Loh, ini benar. Ya. Kenapa sampean masih sengsara hari ini? Belum bahagia. Karena doanya belum ikhlas. Gak jujur. Ya.
Dongo ya Allah biar ya. Nah, malah kepingin melarat. Ya. Supaya apa? Supaya ringan hisapnya. Ya, melarat tenan malah enggak beramal, enggak bisa sedekah, ya. Enggak bisa taklim, ya saking melarate gak duwe sepeda motor, enggak sedekah, enggak punya internet, ya. Saking melarate sehingga apa? Kadal fakru ayyakuna kufran, ya. Orang melarat itu ya bisa jadi balik murtad kafir karena melaratnya itu. Ya kalau kita bicara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kaya, Pak. Ya. Para sahabat itu mereka kaya, tetapi kita diajarkan di dalam Islam itu untuk memiliki sifat apa? Zuhud. Ya. Zuhud itu hidup sederhana, bukan tompang camping, gak atus telung dino. Loh, awakmu kok mambu? Iya, zuhud aku. Iku, ya. Rasulullah itu ya sezuhud-zuhudnya Rasulullah, baunya wangi, Pak. Ya, kalau ke masjid rapi, ya, pakai pakaian yang paling baik, ya, kaosan, ya, wis gak tahu diomba, salate ganggu yang, ya. Nih, kalau ditanya gak punya kaos, ya zuhud. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang terakhir adalah bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Siapa mereka? Nasrani. Mereka itu dimurkai dan disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tahu Pak kebenaran, tapi tidak menerima, tidak melaksanakannya. Dimurkai oleh Allah. Orang Yahudi itu adalah orang ahli kitab. Mereka pandai. Bahkan temannya siapa? Habibie tadi, dia itu ranking 1. Dia mengakui dia belajar Al-Quran, tapi dia tidak mau menerima kebenaran itu. Makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mau menerima Al-Quran sebagai kitabnya dan tidak mau mengakui Rasulullah sebagai nabi yang terakhir. Ya. Sehingga syarat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sempurna adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak mau, Pak. Mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tidak mau. Ya, orang Nasrani pun begitu. Mereka tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Bahkan hari ini cacian-cacian makian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyedihkan, ya. Karena apa? Karena tidak tegas terhadap syariat. Ya. Sehingga sunnah-sunnah Rasulullah banyak yang dilecehkan. Ya. Kemudian orang-orang Nasrani pun begitu, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu beribadah tetapi dia tidak melaksanakan, tidak memiliki ilmu yang benar. Nah, inilah, ya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ini kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena syarat kita menjadi umat Muhammad adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, untuk bisa mendapatkan syafaatnya itu ada, ya, dengan sangat mudah, ya, kita untuk senantiasa membaca sholawat, ya. Ya, apalagi ini adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat, ya, malam yang disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama-sama berada di dalam surga di telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.